Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hari ini bersama Bu Yesi kita akan belajar bersama tema 9 subtema 2 materi pelajaran IPS. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Langsung saja. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca teks bacaan tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat menyebutkan bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih mengamati kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi dan menuliskan kegiatan ekonomi dan produk unggulan masyarakat di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang pemanfaatan barang bekas, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan barang bekas dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan membaca tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok, siswa dapat menyebutkan dan mengidentifikasi contoh usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan berdiskusi tentang akibat jika manusia tidak mau berusaha, siswa dapat memperkirakan akibat yang terjadi jika manusia tidak melakukan kegiatan ekonomi. Dan yang keenam, dengan kegiatan berkreasi membuat clipping, siswa dapat mengelompokkan jenis usaha perorangan dan jenis usaha kelompok. Nah, langsung saja. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Nah, ini yang pertama, ada pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua, ada perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa sawit, dan tebu. Yang ketiga ada peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, sapi, kerbau, dan kuda, kemudian hewan kecil, kambing, domba, kelinci, dan babi, dan yang ketiga ada unggas, yaitu ayam, itik, entok, dan burung. Yang keempat, ada perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Yang kelima, ada kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan.
Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian, dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Yang keenam, ada pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Yang keenam, ada perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi kain, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Yang kedelapan, ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antara lain antar negara. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Dan yang kesembilan, ada jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di atasnya. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari jasa. Ini ya, ini pemandu wisata adalah jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Selain itu juga ada penjahit, kemudian polisi, guru, dokter itu juga menggunakan jasa. Lanjut, usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola, pengelolanya ya. Berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dibedakan menjadi dua. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, berikut contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri ada usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Kemudian yang kedua ada industri kecil. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan, mebel, meja, kursi, dan lemari. Industri keramik, ada kerajinan anyaman dan tembikar. Ada usaha perdagangan. Contoh usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin. Kemudian usaha jasa. Contoh salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Nah, usaha yang dikelola kelompok, yang pertama ada firma. Adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Kemudian CV, komanditer Vennootschap atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih. Kemudian ada PT, adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Nah, saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan.
Kemudian yang keempat ada BUMN atau perusahaan negara, adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, kemudian perusahaan umum ada perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Yang kelima ada perusahaan daerah, adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Dan yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, kemudian koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, terima kasih anak-anak. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.